yang dipakai oleh kita di dalam mushaf yang kita pakai itu, ya, mushaf yang kita pakai itu kan riwayat hafaz ya, itu yang dipakai itu gabungan antara mazhab penghitungan ayat kufi dengan maki. Kalau kita melihat di mushafnya orang-orang Afrika, saya punya sebetulnya banyak di bawah itu ada mushaf yang dipakai oleh orang-orang Afrika, itu hitungan ayatnya nggak sama dengan kita. Ya. Secara global jumlah ayat yang disebutkan di dalam riwayat madhab itu ada yang menjumlah seluruh ayat Al-Quran itu 6.210, ada yang 6.214, ada yang 6.225, ada yang 6.226, ada yang 6.236, ada yang menyebut 6.219. Itu kalau kita melihat madhab-madhab yang ada di yang saya sebutkan tadi, ada 6 madhab. Nah, perbedaannya nggak banyak. Oleh karena itu kalau ada yang menyatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666, nggak ada sumbernya, nggak ada riwayatnya. Nah, itu mengada-ada. Cuma kita heran juga ya, sampai sekarang kok belum dihapus itu di pelajaran kita di silabus kita di Indonesia itu kok yang namanya jumlah ayat Al-Quran 6.666 gitu ya. Itu nggak ada riwayatnya itu. Saya asal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Iran, orang-orang Turki yang menghafal Al-Quran itu sekaligus menghafal ayatnya, karena memang seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan beserta para sahabat. Perbedaan hanya sedikit kadang-kadang. Orang-orang Iran itu orang-orang Turki yang di sini di Surabaya kan ada Pondok Sulaimaniyah. Itu kalau menghafal sekaligus hafal ayatnya. Ayat ke-19 surat Al-Baqarah baca, tahu dia. Nah, ini yang kita tidak biasa. Alhamdulillah Turki itu buka di Jawa Timur sudah berapa ya? Lebih dari 20 pondok pesantren tahfidzul Quran yang di bawah Turki ya. Sistemnya seperti itu. Jadi sistem menghafalnya itu yang dihafal itu ayat pertama sebelah kanan ya, sebelah kanan di atas satu lembar ya, satu lembar itu ayat yang pertama di atas dihafal, terus buka sebelah kanan lagi satu ayat lagi sampai 10 ayat satu juz. Baru kemudian yang kedua ayat yang terakhir dalam lembaran itu sebelah kanan ya, dihafal sampai 10 ayat itu dibuka itu sehingga hafal. Kemudian berikutnya ayat yang sebelah kiri, lembaran sebelah kiri sebelah paling atas, baca satu ayat sampai satu juz berarti 10 ayat. Karena hanya sebelah kanan sebelah kiri saja, terus yang di bawah. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang Turki dalam mengajarkan hafalan Al-Quran. Kemudian ada yang mondok di sana, putranya sahabat dulu yang ngaji di Indonesia sih. Siapa lupa namanya? Ya, itu ada
sudah hatam. Kalau ditanya, tanya ayat berapa? Tahu ya? Surat Ali Imran ayat 230, ayat Ali Imran misalnya ayat 181 misalnya, tahu ya? Baca. Ini kan memang sunnah, karena ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan riwayat. Bahkan setiap kali malaikat menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Rasul itu selalu diberi petunjuk. Ini letakkan ayat ini di sini, gitu ya. Setiap kali menurunkan ayat, setiap kali wahyu turun kepada baginda Rasul, kadang-kadang kan hanya satu ayat, kadang 2 ayat, 5 ayat. Dalam riwayat yang disebutkan ayat yang terakhir kali turun itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang terakhir. Malaikat Jibril waktu itu memberitahukan bahwa hadhihi ayat baina ayat riba wa ayat ad-dain. Kita tahu ayat ad-dain itu ayat yang paling panjang itu di surat Al-Baqarah. Ayat panjang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu satu halaman itu ayat dain lah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, diletakkan antara ayat dain dengan ayat riba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa daru ma baqiya min riba. Itu ada 3-4 ayat ya. Setelah 4 ayat itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat-ayat Al-Qur'an. Memang berbeda dalam riwayat itu. Perbedaannya itu terletak kadang-kadang remeh, ya. Termasuk alif lam mim. Alif lam mim. Ada yang menyebut ayat pertama, ya. Ada yang menyebutkan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, baru ayat pertama. Jadi alif lam mim dengan itu jadi satu. Sehingga tulisannya kan gak banyak. Tadi saya sebutkan ada yang 6.210, ada yang 6.236 yang paling panjang, yang jaraknya antara 6.210 dengan 6.236. Berapa? Tulisannya hanya 26 ayat, ya. Termasuk yang perbedaan ini masalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah bacaan yang dalam nasnya disebutkan sab'un mathani. Suratul Fatihah disebut sebagai sab'un mathani. Artinya ayatnya sudah jelas 7. Tapi dalam riwayat disebutkan seperti yang saya sebutkan riwayatnya Ummu Salamah tadi itu, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama itu ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam riwayat disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ketika ngimami di Masjid Nabawi, ketika Rasulullah sudah wafat, yang menjadi penggantinya kan Abu Bakar. Abu Bakar hanya 2 tahun, setelah diganti Umar jadi imam juga. Ya, dia jadi khalifah juga jadi imam gitu. Ya. Nah, makanya jangan diremehkan. Imam sebelumnya kalau di sini kan imam sendiri ya. Kalau dulu enggak, yang jadi presiden jadi imamnya. Imam rawatib lagi, bukan imam subuh atau maghrib enggak. Imam rawatib, Rasulullah imam rawatib, Abu Bakar imam rawatib. Ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman itu Fatihahnya itu membaca tanpa bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya. Dan satu riwayat gitu. Nah, itu termasuk perbedaan
menyangkut masalah riwayat mazhab. Kalau kita bandingkan dengan riwayat Ummu Salamah tadi, ternyata Rasulullah baca Bismillah sebagai ayat yang pertama. Menghitung dengan jarinya, ya disebutkan dari yang pertama yang dipakai untuk menggenggam jempolnya. Bismillahirrahmanirrahim, jempolnya, ya, akad, istilahnya akad ibarat bau. Jadi menggenggam jari ibu jarinya. Itu secara berurutan, kemudian selanjutnya begini. Nah itu bagi Rasul menyebutkan Bismillah itu ayat pertama. Bukan berarti Sayyidina Abu Bakar menyalahi, tidak. Ya memang dalam riwayat ada yang menyatakan begitu, ada yang menyatakan tidak. Makanya boleh kita mengucapkan Bismillah sebagai ayat pertama. Ya, boleh Bismillah tidak dianggap bukan ayat pertama. Kalau kita melihat di Mekah, lagi Bismillah. Ya. Lah, Imam Syafi'i sendiri itu pakai Bismillah itu, ya, Bismillah itu dikeraskan. Ya. Lah, dikeraskan itu apakah ayat pertama, apakah muqaddimatul surah? Gak tahu, pokoknya itu. Tapi kalau kita melihat di dalam fikih Imam Syafi'i itu ambil yang Bismillah itu ayat yang pertama. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul seperti itu. Hal-hal yang seperti ini perlu kita ketahui lagi. Jangan sampai ini hilang, ya. Harus kita pelajari sejarah tentang Al-Quran. Banyak yang hilang, banyak yang tidak tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Karena tidak ada pesantren-pesantren yang mempelajari tentang ulumul Quran seperti ini. Padahal itu sangat penting. Kita itu setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali. Masa nggak tahu hakikat atau sejarahnya Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah? Itu kan lucu sekali. Lucu sekali, nggak tahu sejarahnya surat Al-Fatihah. Setiap hari itu 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah minimal. Belum lagi kalau kita melihat pada perbedaan bacaan di kalangan para ulama, ya, perbedaan, katakan surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah sendiri itu kalau kita teliti, para ulama mengambil yang kuat saja, bukan berarti yang tidak dipakai itu bukan Al-Quran, ya. Karena yang tidak dipakai itu ternyata ada riwayatnya, ya, ada riwayatnya walaupun riwayatnya nggak kuat. Tapi kan kita tidak boleh menyatakan itu bukan Al-Quran, nggak bisa. Paling-paling yang para ulama menyebutkan syadzah. Syadzah itu bukan bacaan yang sesat, bukan. Syadzah itu jarang, gitu. Yang meriwayatkan itu jarang, gitu. Bukan berarti tidak ada. Seperti kalau kita menerima satu berita, umumnya jarang itu, ya, mau hubungan ini, jadi Muhammad itu tak, itu jarang namanya. Yang meriwayatkan hanya satu orang atau 2 orang atau 3 orang itu masih dianggap syadzah, dianggap ahad. Rumah hubungan itu seperti koyotan. Apalagi sekarang, ya, di medsos itu, ya, ada orang posting satu saja, itu sudah dipercaya, baca satu. Nah itu dalam riwayat disebut sebagai syadzah. Bukan hanya 1, 2, 3 itu masih dianggap sebagai syadzah.
Di dalam bacaan Al-Quran itu seperti yang saya contohkan. Saya di Abu Hurairah itu baca Maliki Yaumiddin. Masa Abu Hurairah bohong? Ya enggak, cuma riwayatnya hanya beliau saja dengan ada satu orang, dua orang saja yang membaca seperti itu. Sayyidina Umar membaca Ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dhalin. Masa Sayyidina Umar bohong? Sayyidina Umar saking paling hati-hati di dalam baca Al-Quran sampai dilawangi bertengkar dengan Sayyidina Hisham gara-gara bacaannya nggak sama. Itu saking hati-hatinya Sayyidina Umar. Tapi dalam riwayat bacaannya Sayyidina Umar membaca ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dhalin. Itu ada riwayatnya, gitu ya. Itu syadzan karena riwayatnya hanya Sayyidina Umar saja. Belum lagi bacaan yang ada riwayatnya tapi enggak sedikit ya, seperti ada yang baca Alhamdulillah ya, ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, ada bacaan itu. Ada riwayatnya. Iyyaka na'budu, ada yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bacaan begitu. Tapi itu semuanya bukan sahihah, tapi syadzah. Ya, sekali lagi jangan mengartikan lawannya sahihah itu. Biasanya kalau menyebut sahihah itu yang benar. Syadzah itu tidak benar, bukan. Ya, lawannya syadzah itu bukan lawannya sahihah, bukan. Syadzah itu riwayatnya jarang. Bukan tidak sahih. Ya, bukan lawannya tidak sahih berarti sesat, bukan. Atau lawannya sahih itu salah, enggak, bukan salah, bukan. Ya, tapi syadzah itu tidak sahihah, tapi dalam artian bukan tidak salah, bukan tidak sahih dalam arti salah, tidak, tapi syadzah. Apalagi kalau kita melihat lebih rinci lagi surat Fatihah dulu, ada yang baca alaihimu, ya, alaihim, ada yang baca alaihum, ada yang baca alaihumu, ada yang baca alaihumu ghairil maghdub, ada yang baca panjang alaihumu ghairil, gitu. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihimi, ada yang baca alaihimi ghairil maghdub, ada begitu. Ada yang baca alaihumi, ada alaihumi, ya, ada begitu. Yang jelas di dalam surat Hamdalah sendiri bacaan yang bermacam-macam model bacaannya itu. Nah, kalau hati-hati saking banyaknya para ulama kemudian mengambil yang bacaannya sahihah dalam pengertian riwayatnya kuat, bahasanya bahasa yang fasih, kemudian menggunakan bacaan yang sesuai dengan tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu kan ditulis oleh para sahabat. Seperti itu satu contoh tentang Al-Quran. Saya ingin mendorong saja kepada kawan-kawan itu agar supaya jangan cukup hanya membaca saja, ya, dicoba mencari ilmu tentang yang demikian itu, tentang sejarahnya, tentang ayat-ayatnya, tentang perbedaan bacaannya. Kalau perbedaan bacaannya
Ini kawan-kawannya ada yang sudah sampai 14 riwayat, ya. Ada yang sampai 14 riwayat sudah selesai. Kira-kira sedikit lah. Ada yang ini sudah berapa riwayat ini? 6 riwayat ya. Ini 6 riwayat. Itu termasuk salah satu yang perlu kita ketahui. Al-Quran jangan sampai hilang. Karena itu termasuk salah satu bagian daripada Al-Quran. Ya. Ini yang riwayat yang sahihah yang dihistorkan itu bukan syadzah, apalagi yang syadzah. Yang sahihah saja banyak yang tidak tahu. Banyak, apalagi yang syadzah. Barangkali itu motivasi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad